Ya, saya kira isu yang beredar saat ini terkait dengan JHT, banyak isu-isu liar, banyak berita-berita bohong, banyak berita-berita yang sengaja disebarkan di luar substansi masalahnya. Dana JHT yang selama ini dikelola dengan baik, dana JHT yang punya pekerja milik rakyat itu dikelola oleh BPJS Tenaga Kerja dengan menggunakan ketentuan yang rigid, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada. Makanya selalu Parlemen Komisi 9 selalu menyampaikan asas keamanan, asas manfaat. Yang penting adalah dana itu bisa bertambah nilainya, tetapi dengan menggunakan parameter asas kehati-hatian dan asas perlindungan terhadap dana itu. Saya kira bahwa penggunaan pengelolaan investasi dana JHT maupun dana-dana yang ada dikelola oleh BPJS Tenaga Kerja suatu hal yang sangat aman, nggak perlu ada yang perlu ditakutkan. Termasuk, saya juga termasuk yang ketawa, memang sudah menjadi digoreng sedemikian rupa bahwa dana JHT itu digunakan pemerintah untuk membangun IKN, bangun kereta cepat, maupun bahkan ada yang menyampaikan ini karena pemerintah tidak mampu membayar. Ada juga mengatakan bahwa BPJS bangkrut, sesuatu hal yang salah dan semuanya salah. Dan berita itu sengaja disebar, tidak tahu agenda apa yang mau disampaikan kepada masyarakat dan khususnya para pekerja. Nah, untuk itu saya tekankan di sini bahwa berita-berita itu bahwa terutama akan digunakan untuk pembangunan IKN, akan digunakan untuk membangun jalan kereta cepat, suatu hal yang sangat keliru dan tidak mendasar sekali. Untuk itu saya berharap kepada seluruh masyarakat untuk menghentikan berita-berita yang di luar substansi dan di luar terhadap isu kekinian yaitu JHT. JHT baik dalam rangka untuk memberikan umur 56 tahun atau pada usia pensiun para pekerja adalah bisa menikmati hasil tabungannya di hari tuanya. Namun demikian karena isu sudah kekinian, saya kira kalau soal substansi ada yang pro dan kontra, silakan para pekerja dan para stakeholder yang lain mengajak pemerintah untuk duduk bersama mencarikan solusi yang terbaik seperti apa. Nah, kembali lagi terkait itu, saya berharap agar bahwa fungsi kontrol parlemen saya tekankan, kita sampaikan kepada seluruh para pekerja dan seluruh masyarakat bahwa parlemen selalu mengawasi kontrol terhadap penggunaan pengelolaan dana pekerja, bagaimana asas kehati-hatian agar itu aman, kemudian di dalam aman juga bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Saya kira saya mendorong kepada masyarakat yang dengan sengaja memproduksi, sengaja membuat konten-konten yang di luar nalar, di luar substansi agar menghentikan. Hentikanlah, ini akan justru membuat hiruk-pikuk tidak pada tempatnya. Saya berharap agar isu JHT itu hanya soal kita diskusikan di ranah publik, ya apa itu manfaatnya, apa itu tujuannya, dan apa itu kegunaan JHT. Toh di dalam pelaksanaannya teknis, bagaimana itu akan diambil, apakah harus menunggu 56 tahun, apakah diberi keluasan untuk bisa sampai 56 atau diberi kebebasan untuk sebelum 56 diambil ketika sudah pensiun atau sudah mengundurkan diri atau PHK, silakan saja. Itu dia bahan diskusi yang menarik dan bagus untuk edukasi dan komunikasi kepada masyarakat. Tetapi ketika sudah di luar nalar, di luar substansi dan melenceng dari isu, saya kira ini sengaja dibuat sedemikian rupa untuk mengganggu hubungan antara pemerintah, masyarakat dengan para pekerja maupun masyarakat. Nah, ini sangat kita sayangkan. Saya berharap agar orang yang sengaja memproduksi, menyebarkan dan memviralkan terhadap isu-isu yang jelas-jelas salah, jelas-jelas di luar nalar untuk dihentikan. Karena itu pasti akan sedikit banyak akan mengganggu hubungan pemerintah dengan para pekerja, dan itu sudah pasti, saya pastikan orang-orang yang menyebarkan itu orang-orang yang dengan penuh kesengajaan tetapi tidak bertanggung jawab terhadap isu yang beredar saat ini. Nah, sekali lagi menyangkut terhadap isu kekinian, kita berharap ada jalan tengah, ada titik temu menyangkut mekanisme yang pro dan kontra itu, ya. Apakah itu dijadikan solusi, ada masa tenggang untuk diambil keputusan itu, apa setahun, 2 tahun baru diambil, bisa menjelang usia 56 tahun atau usia 15 tahun, silakan saja. Yang penting ada win-win solusi, yang penting duduk bersama, yang penting ada komunikasi yang kekeluargaan dan musyawarah. Saya kira
Saya percaya memang tidak akan semua menyenangkan semua pihak, tetapi percayalah bahwa Komisi 9 akan mengawal terhadap dana yang dititipkan pekerja yang ditabung pekerja oleh BPJS Tenaga Kerja. Begitu saya kira. Nah, menyangkut sekali lagi dari sisi pengelolaan dana keamanan yang ada di BPJS Tenaga Kerja, Komisi 9 secara periodik sering melakukan satu koordinasi, fungsi kontrol, fungsi pengawasan berjalan dengan baik, sehingga investasi yang dikelola oleh BPJS Tenaga Kerja itu dengan menggunakan asas kehati-hatian. Sekian persen mayoritas diberikan atau dibelikan SUN, surat utang negara, kemudian juga dibelikan investasi yang sangat aman. Saya kira investasi saham itu pun juga menggunakan kriteria perusahaan-perusahaan yang sangat kredibel, sehingga tidak perlu kita ragukan lagi. Termasuk penggunaan langsung, deposito, saya kira sangat-sangat aman. Jadi tidak ada yang perlu khawatirkan, tidak perlu ada yang perlu ditakutkan bahwa dana sebelum usia 56 itu akan habis, tidak ada. Itu berarti benar-benar saya tegaskan lagi, itu adalah berita-berita sengaja yang tidak bertanggung jawab, sengaja disebarkan untuk mengganggu hubungan antara pemerintah dengan para pekerja. Saya kira begitu. Makasih.